里怎会有人？哎，无碍无碍，随子收徒。随，而且前来打磨那8根承重的白玉柱。家人修炼所用。重，前辈饶命！我说，我都。帮我找到你王家所在，还不说吗？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Yes, kita bakal masuk ke episode 84 spoiler untuk Babang Wanglin nih guys. Udah makin jauh aja. Memang penasaran gimanakah kelanjutan si Wanglin? Karena katanya di episode ini bakal terungkap sedikit fakta soal bendera perangnya Wanglin yang ternyata berhubungan dengan salah satu sekte. Kira-kira apa rahasia di balik bendera perangnya guys ya? So nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, diberilah pengumuman kompetisi antar murid luar sebentar lagi akan dimulai. Sedikit mengejutkan Wanglin karena ternyata sekte pemurnian jiwa juga mengadakan kompetisi ini demi mencari murid yang memiliki teknik yang berhubungan soal bendera jiwa guys. Kalian tahu kan bendera jiwa perang yang selalu dipakai oleh Wanglin? Ternyata ada hubungannya nih. Ternyata bendera jiwa di sekte pemurnian jiwa itu dikabarkan merupakan harta paling langka yang terdapat di benua ini. Tentu Wanglin bertekad pengen ikut. Dia ingin menggunakan kesempatan ini buat mendapatkan tempat guys, supaya bisa menjadi murid dalam dan mencari tahu soal bendera jiwa perang tersebut. Dia pun kembali menggunakan giok surgawinya dan mencoba melepaskan segel jiwanya dan tuar. Itu membuat tubuhnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kita beralih ke tempat tinggal Wanglin dulu, yaitu di rumah batu. Terlihat si Chouru yang berisikan jiwanya si Limuan. Dia sedang sedih guys. Soalnya dia rindu banget sama Lord Wanglin yang tidak kunjung pulang. Ditambah sekarang di semua wilayah benua Phoenix tersebar sebuah berita kalau hilangnya Wanglin secara misterius. Wah, gak heran si Chouru khawatir karena di dalam tubuhnya ada si Limuan guys. 来送你这个的，哇，这是你雕的呀！哇！ Kita beralih ke sisi Wanglin yang terus mencari goa dalam memperkuat tubuh. Namun apa yang terjadi? Secara tidak sengaja dia bertemu dengan Liu Mei lagi, si wanita penggoda guys. Liu Mei mengakui kalau dia sudah mengenali identitas Wanglin yang sebenarnya. Wanglin kaget, apalagi dia melihat Liu Mei ini menggunakan gelang yang mirip dengan gelang milik Hong Tie. Dapat dari mana dia coba? Tapi di sini Wanglin masih berpura-pura tidak mengenali Liu Mei. Alhasil Liu Mei pun memperkenalkan dirinya. Wanglin masih nggak percaya guys, karena setahu dia Liu Mei yang dia kenal dulu merupakan murid dari sekte Xuan Tao dengan akar roh air, bukan murid dari benua Phoenix. Tidak mungkin dia sekarang berada di sekte pemurnian jiwa juga kan? Nah, karena tidak mau ngobrol terlalu lama, Wanglin memutuskan untuk meninggalkannya. Tetapi gara-gara kemunculan Liu Mei juga, itu membuat dia menduga pasti sekarang dia sedang dicari oleh semua orang yang ada di benua Phoenix. Contohnya aja si Liu Mei yang tiba-tiba muncul ya kan? Bahkan mengenali dia pula. 乱里怎会有人？ Singkat cerita, akhirnya kompetisi antar murid luar pun dimulai. Kompetisi ini membiarkan para murid luar itu saling bertarung secara ramai-ramai guys, di sebuah arena besar. Yang terakhir bertahanlah, maka dialah pemenangnya. Alhasil membuat kompetisi itu bisa kita bilang juga sebagai kompetisi brutal. Banyak sekali para murid luar yang meninggoy di arena itu. Ada pengumuman tambahan bagi siapapun yang bisa menghabisi murid lain dengan sangat banyak. Dengan jumlahnya yang super banyak, maka otomatis dia bisa menjadi murid dalam. Membuat para murid luar ini makin beringas lah guys, pengen menjadi murid dalam. Wanglin melihat ada sesuatu yang aneh.
Karena setiap para murid luar yang terbantai atau dihabisi di arena itu, tubuhnya itu langsung menghilang seperti diserap oleh arena tersebut. Wah, kok bisa? Wang Lin pun pada akhirnya masuk ke dalam arena. Dia tidak kesulitan melawan para murid-murid lain. Dengan mudahnya dia membantai para murid yang mencoba menyerangnya. Tidak heran, selain ranahnya lebih tinggi, pengalaman bertarung dia juga lebih banyak, guys. Di arena sudah ada 4 orang yang menonjol akan kekuatannya. Ada seorang tetua dengan mantra maut, seorang pemuda dengan naluri petarung, seorang praktisi dengan niat pembantai, dan ada Wang Lin. Nah, keempat orang inilah yang bisa membuat para tetua sekte tertarik kepada mereka karena kekuatannya sungguh menonjol. Gak lama dari itu, singkat cerita, tersisa 2 orang di atas arena, yaitu cuma si Wang Lin yang harus berhadapan dengan sang tetua mantra maut, guys. Namanya adalah Sima. Pada akhirnya pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Ternyata sedari awal si Sima ini sudah memperhatikan Wang Lin, guys, dan pengen bertarung melawannya. Tanpa basa-basi, Sima pun menggunakan mantra maut menyerang ke arah Wang Lin. Mantra maut ini adalah sebuah teknik kuno yang diciptakan oleh praktisi alam Qi. Meskipun teknik ini lebih lemah daripada alam Qi, tapi teknik ini cukup mengerikan. Hanya dengan mengatakan kata mati, maka orang yang terkena mantra itu bakal meninggoy dengan cepat. Wow. Tapi sayang sekali, lawan yang dia pilih kali ini kesalahan terbesar, guys. Kalau kalian lupa, Wang Lin juga memiliki pemahaman yang cukup luas soal alam Qi. Malah dia sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi, guys. Sehingga dia dengan mudah menetralkan kutukan tersebut. Gak cuma itu, dia bahkan menyerang balik dan membuat Sima terluka parah. Tidak buang-buang banyak waktu, pada akhirnya dia pun membantainya dan Wang Lin lah pemenang dari arena ini. Kompetisi dimenangkan olehnya. Setelah itu dia pun langsung dipanggil oleh para tetua untuk pergi ke sekte dalam pemurnian jiwa. Nah, kali ini dia bertemu dengan seseorang murid dalam yang kuat nih. Namanya adalah Wang Zheng. Wang Zheng menjelaskan sekte ini sebenarnya memiliki 3 cabang, yaitu pemurnian jiwa, pengekstrak jiwa, dan penyegar jiwa. Sebagai ujian terakhir Wang Lin kali ini, dia harus menemui seorang tetua petinggi yang akan mengujinya secara langsung. Sekali lihat saja, sang tetua petinggi itu bisa tahu Wang Lin selama ini menyembunyikan kekuatannya, guys. 无碍无碍，孙子收徒。 Alhasil dia pun langsung diterima dan diberikan tempat tinggal menjadi murid dalam. Mantap! Jelas itu langsung membuat para murid sekte dalam lain itu terkejut dong. Mereka menggosipkan Wang Lin karena dia nggak perlu tes atau apapun itu, guys. Sekali tetua melihat dirinya, dia langsung dijadikan murid dalam. Enak kan? Nama Wang Lin pun auto viral dan dibahas di mana-mana. Wang Lin sudah resmi menjadi murid dalam. Inilah kesempatan dia untuk melancarkan rencananya, guys. Dia pun menjelajahi setiap tempat yang ada di dalam sekte dan mencoba memperkuat diri dengan cara apapun. Dia merasakan jelas waktunya sudah tidak banyak lagi. Setelah itu, Wang Lin memasuki perpustakaan sekte pemurnian jiwa yang dikabarkan banyak menyimpan teknik praktisi. Tapi dia cuma diberikan waktu sebanyak 3 hari doang untuk menjelajahi 2 lantai, yaitu lantai pertama dan lantai kedua. 而且前来打磨那8根承重的白玉柱。 Dia tidak diizinkan buat lantai ketiga, guys. Masih belum diketahui kenapa, yang pasti dirinya tidak diperbolehkan masuk. Pada akhirnya Wang Lin masuk dan menelusuri lantai pertama. Dia menemukan banyak sekali teknik kultivasi, tetapi tidak ada satupun yang berkaitan dengan pembuatan bendera jiwa perang. Alhasil dia pun langsung naik ke lantai 2 untuk mencarinya. Satu hal yang dia sadari, teknik-teknik yang ada di lantai kedua itu jauh lebih kuat dibandingkan teknik di lantai 1. Beruntungnya dia secara tiba-tiba menemukan metode produksi atau metode pembuatan bendera jiwa di dalam sebuah batu giok. Tapi setelah diperiksa, sialnya metode itu nggak lengkap.
Karena dia makin penasaran, dia pun bertanya kepada penjaga perpustakaan soal metode yang tidak lengkap itu. Sebenarnya memang metode itu tidak tersedia di perpustakaan, guys. Jadi ada 10 batu giok yang terpancar di 10 murid yang mereka memiliki bendera jiwa. Dan kebetulan ke-10 murid itu sedang berlatih di dalam gua kultivasi. Jadi kalau Wang Lin pengen melakukannya, dia tuh harus mengumpulkan semuanya, yaitu dengan cara mencuri batu giok dari ke-10 murid. Tentu membuat Wang Lin tertarik dan menghampiri gua tersebut. Sesampainya di sana, dia menghajar satu persatu murid-murid yang sedang berkultivasi. Yang pertama, seorang murid menggunakan bendera ungu bertarung melawan Wang Lin. Dengan mudahnya, Lord kita menghajar dia, bahkan membuatnya mohon ampun. Sekarang Wang Lin mendapatkan bendera jiwanya serta 2 selir. Tetapi jalannya Wang Lin masih sangat panjang, karena dia masih harus mengumpulkan ke-9 batu giok. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk memperkuat diri terlebih dahulu. Terutama dia mengincar di goa yang paling dekat dengan inti formasi roh. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi dia menemukan sebuah tempat persembunyian yang dipenuhi oleh kabut hitam. Kabut ini dikelilingi oleh formasi kuno juga, guys. Dengan rasa penuh penasaran, Wang Lin menyelidikinya lebih lanjut. Pada saat Wang Lin mendekati formasi jiwa kuno, dia pun langsung diserang oleh kabut hitam di sana. Wang Lin menghindari semua kabut itu dan menetralkannya. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata kabut itu berasal dari bendera emas kecil milik Sekte Pemurnian Jiwa. Sialnya ketika dia mendekat, secara tiba-tiba muncullah seekor binatang penjaga yang sangat kuat menyerang dirinya, guys. Membuat Wang Lin kesulitan dan memutuskan untuk mundur. Sementara itu, di Sekte Pemurnian Jiwa, nama Wang Lin terus viral dan terus naik, terus dibahas oleh orang-orang di sana. Bahkan ada seorang praktisi kuat yang bernama Kuo Tongqian itu menjadi tertarik kepada dia nih. Dia pun mencari di manakah keberadaan Wang Lin, mungkin mau diajak duel, guys. Singkat cerita, Kuo Tongqian pun berhasil menemui Wang Lin. Yang ternyata Wang Lin juga memiliki bendera jiwa seperti dirinya, guys. Bahkan energi spiritualnya itu sangatlah kuat. Tapi dia tidak mau menyerah, menantang Wang Lin dan langsung menyerang. Sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Jelas Wang Lin kita lebih mendominasi karena dia sudah sering bertarung dan pengalamannya sangat banyak. Kuo Tongqian memang sangat kuat, guys. Teknik-tekniknya sangat luar biasa. Tetapi ketika Wang Lin menyerang balik, Kuo Tongqian pun terluka parah. Di akhir-akhir sebelum Wang Lin menghabisi orang itu, Kuo Tongqian memohon ampun. Dia meminta nyawanya diampuni dan berjanji akan menuruti semua permintaannya Wang Lin. Sontak Wang Lin bertanya dong mengenai bendera jiwa miliknya si Kuo Tongqian. Yang ternyata, guys, dengan kita mengumpulkan 900 jiwa di bendera perang mereka, maka Wang Lin bisa menukarkannya dengan fragmen jiwa Nasken Soul di Sekte Pengekstraksi Jiwa, guys. Cabang ekstraksi jiwa yang kedua. Oh walah. Ternyata Sekte Pemurnian Jiwa ini memiliki banyak sekali rahasia. Tapi lantas buat apa ya? Fragmen jiwa Nasken Soul. Apa jangan-jangan itu digunakan buat memperkuat bendera jiwa atau memperkuat praktisi? Jadi makin kepo nih. 帮我找到你王家所在，还不说吗？ Gimana guys? Komen di bawah dong kalau pengen update lebih cepat. Yang pasti satu hal cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.